Perkenalkan, nama saya Nanhaura Hazimah bersama dua rekan saya. Kali ini kami akan membahas mengenai chapter 5, yaitu tentang Corporate Social Responsibility. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu mengenai two benefit corporation yang ada di opening point pada chapter ini. Two benefit corporation ini adalah tentang Ben & Jerry, perusahaan es krim terkemuka, sama Unilever. Nah, benefit corporation ini sama aja sebenarnya kayak for profit corporation yang biasa kita dengar. Tapi mereka juga sama-sama mencari general values yang sama. Mereka juga sama-sama punya tujuan yang sama kayak traditional corporation. Cuman bedanya adalah kalau si benefit corporation ini, mereka itu lebih punya tendensi untuk memperhatikan sosial mereka, atau social responsibility-nya lebih tinggi dibanding traditional corporation. Lalu sekitar tahun 2002, Unilever itu mulai melirik perusahaan ini. Mereka menilai bahwa sebenarnya nilai dari perusahaan ini, si Ben & Jerry ini, lebih dari harga lembar saham yang mereka jual di pasaran. Mereka itu ngejualnya per lembar itu $17, dan pada saat itu Unilever berani untuk membeli sahamnya, untuk menawarkan untuk membeli sahamnya sebesar $43, which is lebih banyak 2 kali lipat daripada harga yang dijual saat itu di pasaran. Nah, tapi sebelum kita masuk pengertian dari CSR, saya akan menjelaskan dulu supaya kita bisa lebih mudah memahaminya. Itu ada 2 kata di sini, itu responsible sama responsibilities. Jadi kalau di buku itu responsible itu lebih ke mendeskripsikan kejadian gitu, suatu kejadian. Tapi kalau responsibility itu mengandung konotasi etis. Nah, konotasi etis itu maksudnya adalah lebih terkait ke yang akan kita bahas nih, CSR. Contohnya itu kayak misalnya ada suatu perusahaan, konotasi etisnya itu bagaimana perusahaan harus melakukan sesuatu atau harus bertindak terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, atau lingkungan sekitar dari tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian corporate social responsibility secara garis besarnya. Pengertiannya adalah tanggung jawab sebuah bisnis atau sebuah perusahaan kepada lingkungan sekitarnya di mana perusahaan itu beroperasi. Nah, kemudian di sini ada juga yang dinamakan sama product safety sama liability. Ini juga termasuk dari beberapa pengertian responsibility yang dimiliki sama perusahaan. Sebagai contoh, kita udah kenal banget nih sama obat untuk mengobati sariawan yang namanya Albutil. Terus di beberapa artikel berita ternyata ada badan pemeriksa yang menemukan beberapa kandungan-kandungan dalam Albutil itu yang justru malah merusak atau memperparah sariawan yang kita punya. Makanya kadang ada keluhan kalau pakai obat itu jadi semakin parah atau jadi semakin perih dan lain sebagainya. Pada akhirnya perusahaan Albutil itu dengan tanggung jawabnya atas produknya yang dihasilkan tapi ternyata dapat membahayakan orang lain atau justru malah membuat sakitnya tambah parah, maka mereka menarik peredaran dari obatnya tersebut. Nah, kemudian philosophers membagi 3 different levels of responsibilities. Yang pertama itu ada to do good, yang kedua itu ada to prevent harm, dan yang ketiga itu ada to make society a better place. Nah, kalau yang to do good ini biasanya itu adalah volunteer program atau charitable work yang dilakukan sama perusahaan. Seperti contohnya di PowerPoint itu ada Orange Day sama employee volunteer yang dilakukan oleh Samsung. Nah, sebenarnya kegiatan volunteer ini yang dilakukan sama perusahaan itu bukan suatu hal yang ada di sebuah peraturan atau ada tugas khusus untuk perusahaan untuk harus melakukan hal tersebut. Cuman hal ini akan sangat baik apabila dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka. Nah, yang kedua itu ada to prevent harm. Di sini contohnya adalah ketika perusahaan Merck mendonasikan obat-obatannya yang bernama Mactizin untuk membantu orang-orang yang beresiko terpapar river blindness. Itu adalah suatu penyakit yang biasanya terjadi di negara-negara tropis seperti di beberapa negara di Afrika, kemudian juga di Asia. Mereka sempat mengimbau bahwa sebenarnya obat itu adalah untuk menolong orang lain. Profit adalah hal yang nanti akan menyusul setelahnya. Nah, yang ketiga itu ada to make society a better place.
Ini contohnya adalah ketika Coca-Cola Amatil yang kebetulan juga berlokasi di Bali, mereka melakukan Bali Beach Cleanup yang merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya. Lalu ada 3 model dari corporate social responsibilities. Yang pertama ada economic model, yang kedua ada stakeholder model, dan yang ketiga ada integrative model. Lalu ada 3 tokoh penting yang menambah teori pada CSR ini, dan ketiga tokohnya itu adalah mereka. Lalu kalau di economic model itu simpelnya adalah kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan itu bukan sebagai CSR mereka, tapi sebagai filantropi belaka. Nah, mereka itu mengukur profit sebagai kesuksesan, bagaimana mereka sudah bisa memenuhi ekspektasi society-nya dengan baik atau ekspektasi masyarakatnya dengan baik. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sama berbuat baik, karena itu pun nantinya akan menambah nilai plus bagi perusahaan, bagi CSR mereka. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Syifa Fauzia akan menjelaskan mengenai presentasi selanjutnya terkait dengan Stakeholders Model of CSR. What is the Stakeholders Model of CSR? The stakeholders model of CSR is the view that business within a web of social relationship. Ya benar banget. Jadi, memang bisnis itu selalu berkaitan dengan hubungan sosial dan etika kepada mereka-mereka yang bersinggungan dengan perusahaan. Nah, di sini maksudnya apa sih? Di sini maksudnya manajer bisnis memiliki tanggung jawab dan peran penting gitu untuk mereka-mereka yang memiliki andil besar atas keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Jadi bukan hanya mereka-mereka yang berinvestasi secara financing aja nih. Oke, pada slide selanjutnya, mungkin banyak dari kalian yang lupa nih apa aja sih komponen-komponen dari stakeholders itu sendiri. Nah, jadi stakeholders itu terbagi atas 2. Jadi ada bagian internal dan ada bagian eksternal. Untuk bagian internalnya apa aja sih? Untuk bagian internalnya itu yang pertama ada owners, yang kedua ada employees, yang ketiga ada managers. Oke, untuk bagian eksternalnya pasti kalian udah tahu banget nih. Yang pertama ada customers, yang kedua ada shareholders, yang ketiga ada creditors, yang keempat ada government, kelima society, dan yang terakhir adalah suppliers. Nah, hal tersebut berkaitan dan berkesinambungan terhadap kemajuan atau kegagalan perusahaan. Selanjutnya, seorang filsuf bernama Norman Bowie sangat membela mengenai teori pemangku kepentingan ini. Beliau berpendapat bahwa bisnis itu memang tidak boleh melanggar humanity of a person. Lalu beliau juga menambahkan seperti ini, di luar model ekonomi untuk mematuhi kepatuhan secara hukum, bisnis harus memperhatikan kewajiban etis yang sama pentingnya untuk menghormati setiap hak asasi manusia. Nah, beliau mendefinisikan hak-hak manusia di sini adalah dengan istilah moral minimum, di mana memang perusahaan harus bersikap sebagai lembaga, bukan sebagai individu. Kalau misalnya perusahaan bersikap sebagai lembaga, maka perusahaan akan mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individunya. Seperti itu. Nah, dari pemahaman-pemahaman tersebut, maka Norman Bowie mendefinisikan teori tersebut menjadi teori etika bisnis Kantian. Apa sih itu teori etika bisnis Kantian? Teori etika bisnis Kantian adalah teori yang memfokuskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban dan keharusan untuk mencegah dari bahaya, melindungi dari bahaya, dan berbuat baik. Nah, diantaranya menurut Bowie seperti hak-hak untuk karyawan. Hak karyawan kan bisa mendapatkan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Lalu misalnya hak-hak akan privasi karyawan dan hak-hak ketika karyawan mendapat gaji harus sesuai dengan apa yang telah karyawan kerjakan gitu. Nah, untuk misalnya untuk konsumen, hak-haknya pasti hak tidak mendapat pembohongan dalam iklan, lalu misalnya seperti produknya yang aman dan hak-hak perlindungan konsumen. Sebetulnya memang ada dari bagian itu yang terdapat dalam undang-undang dan ada bagian juga yang tidak ada di undang-undang. Nah, yang tidak ada di bagian undang-undang ini memang sudah menjadi keharusan dan kewajiban perusahaan dalam menegakkannya, sehingga para pemangku kepentingan memiliki hak yang sama dan yang adil seperti itu. Nah, untuk menguatkan pemahaman mengenai CSR model ini, salah seorang ahli bernama Edward Freeman juga mencetuskan sebuah teori pemangku kepentingan,
di mana beliau berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu terletak pada saat manajer bisnis menghargai setiap kewajiban dan hak para sejumlah pemegang saham. Jadi hal ini melampaui pemikiran sempit terkait bahwa manajer hanya bertanggung jawab saja terhadap para pemegang saham. Nah, dia juga menjelaskan pemahaman mengenai pemangku kepentingan ini secara lebih sempit dan luas. Secara lebih sempitnya itu, jadi pemangku kepentingan itu siapa saja yang memang memiliki peran penting atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Nah, kalau misalnya dalam arti luasnya, jadi pemangku kepentingan di sini adalah kelompok atau individu mana saja yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, seperti itu. Berkaitan dengan teori-teori tersebut, jadi memang ada perusahaan-perusahaan di dunia yang terkenal dengan etika bisnisnya tersebut. Di antaranya ada Walmart, Volkswagen, dan Enron. Nah, saya ambil contoh ini adalah Walmart. Walmart ini didirikan oleh Sam Walton, di mana Walmart ini merupakan bisnis retail terbesar di Amerika Serikat. Cabangnya itu ada di mana-mana. Nah, di sini Walmart memang menerapkan konsep mengenai saling menghargai sama para stakeholders. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai model integratif CSR. Memang ketika kita membahas tentang CSR ini, banyak sekali perdebatan di antara para ahli gitu loh. Mereka mempertanyakan haruskah sebuah bisnis mengorbankan keuntungan untuk tujuan sosial mereka. Nah, untung saja ada memang organisasi yang dapat mengubah ketegangan ini. Jadi memang tujuan dan visi utama mereka adalah untuk tujuan sosial, diantaranya adalah organisasi nirlaba seperti rumah sakit nih, lalu perguruan tinggi, lembaga pemerintahan. Mereka itu kan memiliki tujuan utamanya adalah tujuan sosial gitu. Nah, makanya intinya dari model integratif CSR ini adalah bagaimana perusahaan menyatukan konsep ekonomi dan sosial lalu dijadikan satu dan menjadi inti bisnis mereka dengan membawa tanggung jawab sosial ke dalam perusahaan mereka atau dalam bisnis mereka. Hal itu dinamakan sebagai model integratif CSR. Nah, berkaitan dengan model integratif CSR tadi, seorang ahli bernama Milton Friedman juga berpendapat bahwa ya perusahaan bebas gitu menjadikan pengejaran tujuan sosial sebagai inti dari bisnis mereka. Tapi beliau tidak setuju apabila tujuan sosial ini harus menjadi bagian dari setiap misi yang perusahaan jalani, seperti itu. Model integratif CSR berimplikasi terhadap konsep berkelanjutan. Nah, berkelanjutan di sini tidak hanya pada bagian sosial saja, tetapi pada bagian ekologi juga. Sebagai contoh yang ada di gambar, perusahaan atau pabrik membuang limbahnya ke dalam sungai. Hal tersebut bertentangan sekali dengan konsep ekologi di mana perusahaan yang memanfaatkan dan berada di sekitar lahan lingkungan yang alami, maka juga harus menjaganya dengan baik agar semuanya itu tidak tercemar. Di sini diharapkan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi bagaimana antara ekonomi, sosial, dan bagian ekologi segala macamnya itu diimbangi. Karena makhluk hidup itu bukan hanya manusia-manusianya saja, tetapi yang ada di alam ini semua juga makhluk hidup yang perlu kita rawat dan kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dilakukan oleh Dewi dan Hanan. Jadi, dari salah satu kutipan yang membuka bab ini, mantan ketua Dayton Hudson Corporation atau Kenneth Dayton menjelaskan bahwa jika bisnis tidak melayani masyarakat tidak akan lagi mentolerir keuntungan kita atau bahkan keberadaan kita. Nah, logikanya kan CSR tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat saja, tapi juga memberikan manfaat kepada si perusahaan itu tersebut. Nah, keuntungannya apa? Tentu saja image perusahaan yang baik. Dan tidak hanya itu, jika perusahaan memiliki nama baik di masyarakat, barang yang akan diproduksinya akan lebih dikenal oleh masyarakat. Contohnya, Aqua. Pada saat kita menyebutkan air mineral, mostly orang Indonesia menyebutnya apakah ada Aqua. Nah, itu sudah menjadi top of mind-nya orang di Indonesia. Nah, adakah alasan lain selain kepentingan pribadi dan ekonomi agar suatu bisnis dapat terlibat dalam kegiatan sosial? Di sini saya akan memberi contoh perusahaan tembakau. Di Indonesia sendiri ada dua jenis rokok. Yang satu kita sering disebut filter, yang satu lagi kretek. Nah, yang kretek ini terbilang harganya cukup murah. Nah, lalu siapa yang ditargetkan oleh si perusahaan pengelola tembakau ini? Nah,
Jika dikatakan murah, dalam kesehariannya yang membeli rokok jenis kretek ini adalah pekerja-pekerja bangunan. Tapi apakah itu termasuk CSR dari perusahaan tembakau tadi? Tentu tidak. Karena yang mereka lakukan adalah ingin membuat minoritas itu membeli rokok mereka. Jadi intinya mereka menggunakan persepsi sosial mereka dengan menjual harga rokok yang murah untuk memajukan kepentingan pribadi mereka sendiri secara eksklusif. Selanjutnya ada reputation management. Nah, di sini pada gambar juga sudah diberitahu bahwa ada 6 atau 6 dimension of corporate reputation. Yang pertama, di dalam expert reputation management, yaitu yang bagian dalamnya, pertama yang didapatkan oleh mereka adalah emotional appeal, lalu product and services, financial performance yang itu pasti baik, yaitu social responsibility, ya yang itu pasti dikatakan juga baik kan. Workplace environment, jika reputasi mereka juga sudah baik, otomatis atau biasanya sih workplace environment mereka juga pasti terkenal baik. Dan vision and leadership. Nah, lalu beralih pada bagian luarnya, yaitu powerful reputation management. Yang pertama dimensinya adalah increase sales. Jika reputasi mereka baik, penjualan mereka pasti juga sudah pasti baik. Lalu secure talented employees. Karyawan mana yang ingin pindah jika perusahaan mereka sudah terkenal baik, hebat, dan terutama juga kenaikan gaji sudah hal lumrah buat mereka. Lalu earn investor confidence. Semakin baik reputasi perusahaan, tentu saja semakin baik investor yang tertarik untuk mendukung atau mengeluarkan uang mereka demi perusahaan tadi. Lalu create business growth. Yang kelima, gain market leadership. Lalu build stakeholder loyalty. Pemilik dan pendiri dari Ben & Jerry Company ini, Ben Cohen dan Jerry Greenfield, berkomitmen bahwa perusahaan mereka itu harus mengidentifikasi 3 hal mendasar, yaitu misi perusahaan mereka. Yang pertama adalah untuk membuat es krim terbaik di dunia, lalu untuk menjalankan perusahaan yang sukses secara finansial, dan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka memulai sebuah yayasan yang didanai dari 7,5% dari pendapatan sebelum pajak perusahaan mereka. Pada tahun 2002, datanglah penawaran dari Unilever tadi yang sudah disebutkan oleh Hanan. Nah, apa keuntungan dari pembelian Unilever terhadap Ben & Jerry ini? Yang utama dari keuntungan mereka adalah bagi Ben dan Jerry-nya sendiri, mereka dapat membuat atau memperlebar cabang dari toko mereka sendiri, lalu dapat memasarkannya secara global. Jika kita lihat dari cakupan Unilever, di Indonesia sendiri produk Unilever sudah sangat banyak. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh Unilever? Nah, yang pertama sudah jelas Unilever mendapatkan citra atau CSR Ben dan Jerry yang sudah dikenal baik tadi, yang tadi sudah saya sebutkan 3. Ya, kita dapat katakan dari 2 keuntungan tadi sudah dibilang win-win condition lah. Nah, bukti Ben & Jerry's Homemade Ice Cream Company menjalankan CSR mereka dengan baik, salah satunya sudah dirasakan oleh Director of Social Missions di dalam perusahaan itu, mengatakan bahwa 80-90% pegawai mereka atau karyawan mereka merasakan mereka bekerja karena mereka menjadi bagian sesuatu yang baik untuk masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.